Bapak Ibu sering makan sayuran ini setiap hari. Hati-hati, kalau salah cara olahnya, bukannya sehat justru bisa merusak ginjal, sendi, bahkan jantung. Pagi tadi, saya menerima kabar dari pasien lansia di desa pinggiran Wonosobo. Istrinya cerita, selama seminggu terakhir suaminya sering pusing, perut kembung, dan tidur jadi gelisah. Mereka pikir penyebabnya adalah kelelahan karena usia. Tapi setelah saya tanya kebiasaan makannya, ternyata hampir tiap hari mereka makan terong goreng dan sayur bayam yang dipanaskan ulang. Sayuran itu memang dikenal sehat. Tapi Bapak Ibu, kebaikan dari sayur bisa hilang bahkan berubah jadi racun halus kalau kita salah dalam mengolah atau menyimpannya. Inilah yang banyak tidak disadari. Kita anggap hemat dan praktis, padahal diam-diam menumpuk risiko dalam tubuh. Dan yang paling mengejutkan, 5 sayuran ini justru sangat dekat dengan kita. Ada di pasar, di dapur, bahkan di piring makan siang hari ini. Jangan lewatkan, karena sebentar lagi saya akan bongkar satu persatu jenis sayur yang bisa membahayakan kesehatan lansia bila disimpan terlalu lama, dimakan mentah, atau digoreng berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun menemani kesehatan lansia di berbagai penjuru Indonesia. Hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu berhati-hati bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya tubuh tetap sehat di usia penuh berkah ini. Bapak Ibu pernah makan terong goreng renyah yang disajikan hangat di atas piring nasi putih? Rasanya nikmat, apalagi kalau dimakan dengan sambal dan lalapan. Tapi siapa sangka, di balik kerenyahan itu, ada bahaya tersembunyi yang sering luput dari perhatian terutama bagi kesehatan lansia. Saya masih ingat cerita dari Pak Ahmad, 66 tahun, pensiunan guru SD dari Bojonegoro. Beliau masih cukup aktif, sering bantu cucu belajar dan rajin ikut pengajian rutin. Tapi belakangan, ia merasa lututnya nyeri saat naik tangga, badannya cepat lelah, dan kadang jantungnya berdetak lebih cepat dari biasa. Awalnya beliau kira itu hanya karena usia. Sampai suatu hari, saya berkunjung ke rumahnya untuk cek kesehatan rutin. Saat kami duduk di teras, istrinya menyajikan gorengan sore. Ada tempe, bakwan, dan terong goreng favorit Pak Ahmad. Beliau tersenyum. Ini camilan saya setiap sore, Dok. Terong goreng pakai tepung renyah dan gurih. Dari situ saya mulai mengerti. Terong memang kaya antioksidan dan rendah kalori dalam bentuk mentahnya. Tapi teksturnya seperti spons mudah menyerap minyak. Sekali digoreng, terutama dengan minyak bekas atau dalam suhu terlalu tinggi, terong bisa menyimpan lebih dari 50% beratnya dalam bentuk lemak jenuh dan lemak trans. Bagi lansia, ini bahaya besar. Lemak trans dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh, memperparah nyeri sendi, dan mempercepat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah. Bahkan dalam studi klinis yang saya baca, konsumsi makanan berminyak berulang kali berkaitan langsung dengan peningkatan tekanan darah dan risiko stroke pada usia lanjut. Pak Ahmad sendiri mengaku sering makan terong goreng setiap hari, kadang 2 kali siang dan sore. Tidak heran kolesterolnya naik, sendinya nyeri, dan tidur malamnya terganggu karena rasa tidak nyaman di tubuh. Saya tidak pernah melarang pasien makan terong. Justru saya sarankan untuk tetap menikmatinya tapi dengan cara yang lebih bijak. Terong bisa ditumis sebentar dengan sedikit minyak kelapa murni, dipanggang dalam oven kecil, atau dikukus lalu diberi rempah-rempah seperti bawang putih dan lada hitam agar tetap lezat. Setelah berdiskusi, istrinya Pak Ahmad mencoba resep baru, terong panggang dengan minyak zaitun dan daun kemangi. 2 minggu kemudian, saat kontrol ulang, Pak Ahmad tersenyum puas. Lututnya lebih ringan, napasnya lebih lega, dan ia mengaku bisa syalat berjamaah tanpa merasa cepat lelah. Ini membuktikan bahwa perubahan kecil, bukan lewat suplemen mahal atau obat kuat, melainkan cukup dengan mengubah cara masak, bisa mengembalikan kualitas hidup lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan terongnya yang salah, tapi minyak berlebih yang membuatnya berubah dari teman jadi ancaman. Kalau tubuh kita ibarat kendaraan, maka minyak goreng berlebihan adalah pasir halus yang perlahan merusak mesin dari dalam. Tetap bersama saya, karena setelah ini saya akan bahas satu sayuran yang sering kita masak dalam jumlah besar. Terlihat menyehatkan, tapi bila dimakan terlalu sering dan terlalu banyak justru bisa memperparah masalah asam lambung dan perut kembung. Ini sangat penting untuk lansia yang punya riwayat GERD, MAAG, atau tekanan darah tinggi. Beberapa waktu lalu, saya menerima telepon dari keluarga Pak Rahman, seorang pensiunan petani di daerah Magelang, usia 72 tahun.
Mereka bercerita bahwa Pak Rahman belakangan ini sering mengeluh perut terasa penuh, sering bersendawa, dan kalau malam kadang sesak napas ringan. Mereka khawatir, apakah ini tanda jantung melemah atau ada masalah lain yang lebih serius. Saya minta mereka untuk menceritakan rutinitas harian, termasuk pola makannya. Kol, sayuran yang mudah ditemukan di dapur dan sering dianggap aman, ternyata bisa menjadi jebakan tersembunyi bagi lambung lansia jika dikonsumsi berlebihan. Lalu cucunya berkata, "Bapak suka sekali sayur sop kol, Dok. Hampir tiap hari minta dimasakkan itu." Saat itu juga saya mulai mengarahkan perhatian, bukan pada penyakit berat, tapi pada satu hal yang sering dianggap sepele, kebiasaan makan kol dalam jumlah besar setiap hari. Bapak Ibu, kol adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia, murah, mudah dimasak dan rasanya netral. Namun, kol juga mengandung senyawa belerang sulfur dalam jumlah cukup tinggi. Saat dikonsumsi dalam jumlah besar atau berulang-ulang setiap hari, sulfur ini bisa menyebabkan pembentukan gas berlebih di lambung dan usus. Akibatnya, perut terasa kembung, tekanan di dada meningkat dan muncul rasa tidak nyaman yang sering disalahartikan sebagai gejala jantung atau paru-paru. Dalam kasus Pak Rahman, saya tidak langsung menyuruh beliau berhenti makan kol. Sebaliknya, saya sampaikan bahwa kol tetap baik untuk kesehatan lansia, terutama karena tinggi vitamin C, K, dan serat. Tapi harus dibatasi dan tidak dikonsumsi sebagai satu-satunya sayuran utama setiap hari. Saya minta keluarga mulai memvariasikan sayur. Hari ini kol, besok sawi hijau, dan lusa bayam atau buncis. Saya juga sarankan memasak kol dengan cara ditumis ringan, tidak terlalu lama direbus karena justru akan memecah zat gizi penting dan mengurangi jumlah porsinya. 2 minggu setelah mengubah pola makan, Pak Rahman kembali ceria. Beliau bisa makan lebih lahap tanpa rasa sesak, tidur lebih nyenyak dan tidak mengeluh kembung lagi. Cucu beliau berkata sambil tertawa, "Bapak sekarang malah suka brokoli, Dok. Katanya rasanya lebih mewah." Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua yang terlihat aman berarti bisa dikonsumsi sebanyak mungkin. Untuk lansia, sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Produksi enzim pun menurun, maka penting sekali untuk memberi ruang istirahat pada lambung dan tidak membanjirinya dengan satu jenis sayuran dalam jumlah besar. Bapak Ibu mungkin juga sering merasa perut cepat penuh setelah makan sop atau tumis kol. Bisa jadi itu sinyal tubuh meminta kita lebih bijak dalam menyusun menu harian. Sehat bukan berarti banyak, tapi cukup dan seimbang. Selain itu, kol juga bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah jika dikonsumsi berlebihan karena kandungan vitamin K-nya yang tinggi. Maka, untuk lansia yang sedang rutin minum obat dari dokter, konsumsi kol harus dikontrol agar tidak mengganggu efektivitas pengobatan. Setelah ini, saya akan bahas satu jenis sayuran yang justru sering dimakan mentah sebagai lalapan, tampak segar dan alami. Namun bila tidak dicuci atau diproses dengan benar, bisa membawa kuman dan bakteri langsung ke dalam saluran pencernaan. Bapak Ibu pernah makan nasi pecel atau ayam penyet dengan lalapan mentah? Biasanya ada timun, daun kemangi, dan kacang panjang segar yang langsung dimakan tanpa dimasak. Rasanya memang segar dan alami. Tapi untuk lansia, kebiasaan ini bisa membawa risiko besar jika tidak dilakukan dengan benar. Saya ingat satu kejadian saat menerima pasien bernama Ibu Marni, usia 68 tahun, dari daerah Tegal. Beliau datang dengan keluhan perut melilit, diare berulang, dan lemas selama 2 hari. Saat saya tanya, apakah ada makanan yang aneh dikonsumsi? Beliau bilang, "Tidak, Dok, cuma makan ayam penyet pakai sambal, lalapan dan tempe goreng, seperti biasa." Tapi setelah saya tanya lebih rinci, ternyata sayur lalapannya tidak dicuci dengan air matang atau diberi larutan garam, hanya dibilas cepat di bawah keran. Ini jadi masalah. Sayuran mentah, apalagi yang berasal dari pasar tradisional atau kebun rumah tanpa pengawasan higienis, sangat mungkin membawa residu pestisida, telur cacing, bahkan bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Bagi tubuh muda, kadang masih bisa ditahan, tapi untuk lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun, produksi asam lambung berkurang, dan lapisan usus lebih sensitif ini bisa memicu diare berat, dehidrasi, dan dalam beberapa kasus memperburuk penyakit ginjal atau lambung kronis. Lalapan seperti kacang panjang, daun kemangi, bahkan timun, jika tidak dicuci bersih atau tidak direndam larutan khusus, bisa jadi jalan masuk penyakit. Dan lebih parahnya, karena gejalanya tidak langsung muncul, banyak lansia tidak menyadari penyebab aslinya.
Saya tidak melarang Bapak Ibu makan lalapan, tapi ada cara aman yang bisa dilakukan. Sayuran mentah sebaiknya direndam dulu dalam air hangat yang dicampur sedikit garam atau cuka selama 10-15 menit, lalu dibilas lagi dengan air matang. Bisa juga disiram air mendidih sebentar agar kuman mati, tanpa membuat teksturnya berubah drastis. Beberapa pasien saya di desa bahkan mulai terbiasa menyimpan lalapan di dalam kulkas lalu merendamnya sebelum makan. Sederhana, tapi sangat efektif menjaga lambung tetap nyaman. Ibu Marni setelah itu belajar dari pengalamannya. Kini ia lebih rajin mencuci sayur dengan benar. Dia bahkan mulai menanam sendiri daun kemangi dan selada di halaman rumah agar yakin tidak ada pestisida. Ia bilang, "Lebih tenang, Dok. Tidak takut sakit perut lagi." Bapak Ibu yang saya hormati, sayuran mentah memang tampak alami, tapi jangan tertipu oleh tampilannya yang hijau dan segar. Justru disitulah potensi tersembunyi dari mikroba yang tak terlihat. Kesehatan lansia bukan hanya soal gizi tapi juga soal kebersihan dan keamanan makanan. Setelah ini, kita akan bahas satu jenis makanan yang mungkin tidak dikira sayur, tapi sering dijadikan camilan sehat di kampung. Sayangnya, jika cara memasaknya keliru, makanan ini bisa melepaskan zat berbahaya yang merusak ginjal dan saraf. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan singkong rebus. Di desa, makanan ini sering disajikan sebagai camilan pagi atau sore. Aromanya khas, teksturnya empuk, dan banyak orang percaya singkong lebih sehat daripada makanan modern dalam kemasan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kesederhanaannya, singkong menyimpan potensi racun alami yang sangat berbahaya, terutama jika tidak dimasak dengan benar. Saya masih ingat cerita Pak Budi 70 tahun dari daerah Ciamis. Beliau adalah sosok lansia aktif, suka berkebun dan jarang mengeluh soal kesehatan. Namun suatu hari, beliau mengalami pusing hebat, mual dan tubuhnya terasa lemas luar biasa. Keluarga panik, mengira beliau kena serangan jantung. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata penyebabnya sederhana namun mengejutkan. Singkong yang direbus setengah matang. Bapak Ibu yang saya hormati, singkong mengandung senyawa yang disebut glikosida sianogenik. Zat ini, bila dikonsumsi dalam kondisi mentah atau tidak dimasak sempurna, akan melepaskan sianida. Ini adalah racun berbahaya yang dapat mengganggu sistem saraf, memperberat kerja ginjal, bahkan dalam jumlah besar bisa mengancam nyawa. Pada tubuh lansia, kemampuan menetralisir zat berbahaya sudah tidak sekuat saat muda. Ginjal juga cenderung bekerja lebih lambat, apalagi jika sudah ada riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes. Maka, kesalahan kecil seperti merebus singkong terlalu singkat atau tidak membuang air rebusannya bisa berakibat serius. Dalam kasus Pak Budi, istrinya biasa merebus singkong hanya sebentar agar teksturnya tetap kenyal. Tapi justru cara itu yang membuka jalan masuk racun ke dalam tubuh. Setelah kejadian itu, mereka mulai mengubah cara memasak. Sekarang singkong selalu direbus sampai empuk benar, air rebusan dibuang, dan kadang dikukus 2 kali untuk memastikan racunnya hilang. Saya menyarankan Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Bila ingin makan singkong, pastikan direbus dalam air banyak selama minimal 20-30 menit, lalu tiriskan. Jangan pernah makan singkong mentah, apalagi dalam bentuk tempe buatan sendiri yang belum pasti aman proses fermentasinya. Bila memungkinkan, pilih singkong manis jenis lokal karena kadar senyawa sianidanya lebih rendah dibanding jenis singkong pahit. Pastikan juga singkong disimpan di tempat sejuk dan tidak dibiarkan terlalu lama. Singkong yang tua atau berjamur berisiko tinggi menghasilkan toksin berbahaya. Pak Budi kini masih tetap makan singkong, tapi dengan cara baru. Ia bahkan bercanda, kalau dulu makan singkong bikin lemas, sekarang malah bikin tambah kuat. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia tidak pernah lagi mengalami keluhan pusing berat seperti dulu. Bapak Ibu, pelajaran dari sini adalah, makanan tradisional bukan berarti selalu aman. Kita perlu bijak dan paham bagaimana cara menyiapkannya dengan benar. Kesehatan lansia bisa tetap terjaga jika dapur kita dikelola dengan ilmu dan hati-hati. Setelah ini, saya akan bongkar sayuran yang paling sering dianggap sehat, kaya zat besi dan nitrat, tapi bisa berubah menjadi pemicu gangguan ginjal, pusing, dan mual jika dipanaskan ulang. Ini mungkin sayuran yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah. Bapak Ibu pasti kenal dengan bayam. Daunnya hijau segar, mudah didapat di pasar, murah, dan sejak kecil kita diajarkan bahwa bayam kaya zat besi yang baik untuk darah dan kekuatan tubuh. Tapi di balik semua kelebihannya, ada satu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar, dan bisa membuat manfaat bayam berubah jadi bahaya, dipanaskan ulang. Saya teringat cerita Bu Sulastri, 65 tahun, dari daerah Klaten. Beliau rajin masak sayur bayam untuk suami dan cucunya.
Karena ingin hemat waktu dan gas, ia sering masak banyak sekaligus, lalu memanaskan ulang sore hari atau keesokan paginya. Ia berpikir itu lebih praktis dan tetap sehat. Tapi beberapa bulan terakhir, beliau sering merasa pusing ringan, mual setelah makan, dan kakinya mulai membengkak sedikit. Setelah konsultasi dan cek darah ringan, tidak ada infeksi. Tapi dari cerita pola makannya, saya curiga pada satu hal, bayam yang sering dipanaskan ulang. Bapak Ibu, bayam memang dikenal sebagai salah satu sayuran superfood karena kandungan zat besinya. Namun di balik itu, bayam juga mengandung nitrat dalam jumlah cukup tinggi dan inilah yang bisa menjadi pemicu gangguan serius bila dipanaskan ulang. Nitrat dalam bentuk alami sebenarnya tidak berbahaya. Namun ketika bayam yang sudah dimasak disimpan terlalu lama, lalu dipanaskan kembali, nitrat ini bisa berubah menjadi nitrit, dan sebagian bahkan berkembang menjadi nitrosamin, senyawa yang menurut banyak penelitian dapat bersifat karsinogenik atau mengganggu metabolisme tubuh. Nitrit juga bisa mengganggu kemampuan darah membawa oksigen, terutama pada lansia yang fungsi hati dan ginjalnya mulai menurun. Akibatnya, tubuh terasa lemas, kepala sering pusing dan dalam beberapa kasus bisa memicu mual atau detak jantung tidak stabil. Selain itu, bayam juga mengandung oksalat yang cukup tinggi. Bila dikonsumsi dalam kondisi sudah dihangatkan dan dibiarkan terlalu lama, oksalat dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal di ginjal. Inilah salah satu penyebab batu ginjal yang sering tidak disadari pada usia lanjut. Bu Sulastri terkejut ketika saya jelaskan hal ini. Ia bilang, saya kira makin sering dipanaskan, makin bersih dari kuman dok. Dan itu benar dalam konteks lain. Dalam kasus bayam, yang rusak bukan hanya gizinya. Senyawa alaminya pun bisa berubah bentuk menjadi bahaya tersembunyi bagi tubuh. Lalu saya sarankan satu perubahan sederhana. Masak bayam secukupnya untuk sekali makan. Jangan disimpan lebih dari 4 jam setelah dimasak, apalagi dipanaskan kembali. Jika ingin konsumsi bayam secara rutin, bisa beli dalam porsi kecil dan masak ulangi di hari berikutnya, bukan simpan dari hari sebelumnya. Kini Bu Sulastri lebih bijak. Ia masak bayam pagi hari dan pastikan semua anggota keluarga menghabiskannya. Ia juga mulai memvariasikan sayur, kadang mengganti dengan daun kelor, kangkung, atau sawi hijau yang lebih tahan simpan. Ia bilang, sekarang saya merasa lebih segar, dan suami juga tidak mengeluh perut kembung lagi. Dan, Bapak Ibu, bayam tetaplah salah satu sayur terbaik untuk kesehatan lansia. Tapi harus diperlakukan dengan tepat. Bukan asal sehat karena label sayur, tapi juga harus cerdas dalam mengolah dan menyajikannya. Dan ini bukan hanya soal bayam. Banyak bahan alami lain yang bisa berubah sifat tergantung suhu, waktu penyimpanan, dan cara pengolahan. Maka, bijaklah di dapur, karena disitulah awal mula kesehatan atau justru sumber masalahnya. Setelah ini saya akan merangkum kembali 5 sayuran yang tampaknya baik tapi bisa membahayakan jika diolah keliru. Dan saya akan berikan panduan sederhana, agar kesehatan lansia tetap terjaga tanpa harus takut makan sayur lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bahas satu persatu, mari kita ingat kembali 5 jenis sayuran yang bisa jadi berbahaya bagi kesehatan lansia jika tidak diolah dengan benar. Pertama, terong goreng terlihat lezat, tapi menyerap banyak minyak yang dapat memicu kolesterol tinggi dan nyeri sendi. Kedua, kol yang dikonsumsi secara berlebihan. Meski terlihat lembut dan menyehatkan, kol dapat menyebabkan perut kembung dan memperburuk asam lambung jika disantap terus-menerus. Ketiga, kacang panjang atau lalapan mentah. Bila tidak dicuci atau direndam dengan benar, sayuran ini bisa membawa bakteri berbahaya langsung ke dalam sistem pencernaan lansia. Keempat, singkong, makanan tradisional yang ternyata menyimpan senyawa berbahaya bernama sianida, bila tidak dimasak hingga benar-benar matang. Dan terakhir, bayam yang dipanaskan ulang. Sayur ini bisa melepaskan senyawa nitrit dan oksalat berlebihan yang menjadi beban bagi ginjal serta mengganggu sirkulasi oksigen dalam tubuh. Kelima sayur ini bukanlah musuh. Justru semuanya bisa menjadi sahabat bagi kesehatan lansia. Asal kita memahami cara mengolahnya dengan benar. Dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat membuat keputusan besar. Apakah makanan ini akan menyehatkan atau menyakiti tubuh? Bapak Ibu tidak perlu takut makan sayur. Yang dibutuhkan bukan menjauhi, tapi memahami. Bila Bapak Ibu mulai mempraktikkan cara yang lebih aman merebus hingga matang, tidak menyimpan terlalu lama, menghindari minyak berlebih, dan menjaga kebersihan, maka manfaat dari sayuran tetap bisa dinikmati dengan tenang. Saya ingin bertanya, dari kelima sayuran yang kita bahas hari ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Dan adakah yang selama ini disimpan atau dimasak ulang tanpa disadari risikonya?
Tulis di komentar, supaya kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan. Mari kita jaga dapur kita agar tetap menjadi sumber kekuatan, bukan sumber penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat dan diberkahi umur panjang.